Apakah Anda benar-benar tidak bisa menerima yang namanya kritikan? Ngerti nggak? Nggak ngerti juga. Kalau nggak ngerti juga, sekolah gitu loh. Kong ai, kong yu, kong lang, kong kui, kong ko. Halo semuanya, di sini udah ada Om Deddy. Hi smart people, apa kabar? How are you? It's very nice to see you again. Saya senang sekali ketika saya duduk di sini terus saya bikin video. Karena pas saya duduk di sini tuh saya pengennya ngomongnya santai, pelan, gitu. Tapi juga tajam pastinya. Sudah ada Naf Studio, Yo, what's up? Welcome back to my channel. channel gua. Bersama saya Yan. Ya, pasti sudah pada nunggu. Ya, pasti sudah pada nunggu ya. Ya seperti yang kalian lihat ya guys, judul kita ini yaitu Deddy Corbuzier versus Naf Studio. Mereka sangat sulit untuk dipertemukan guys. Jadi gua menggunakan segala cara untuk mempertemukan mereka, dan hanya channel gua yang bisa. Tanpa basa-basi, untuk jaga durasi, pertama gue tanya ke Naf Studio dulu nih, kenapa anda kayaknya sensi amat sama Om Deddy, ha? Om Deddy, gue nggak tahu deh kenapa kamu bisa kecewa dengan Jisung. Harusnya Jisung lah yang kecewa. Deddy itu salah menurut saya, dan Anda bela, dan Anda buat videonya. Kan itu kan udah perjanjian dia tahun sekarang. Mana gitu. Why? Apakah Anda benar-benar tidak bisa menerima yang namanya kritikan? Apakah Anda benar-benar merasa terganggu dengan video saya? Lalu kenapa video saya di take down? Apakah ini salah satu cara Anda membungkam orang-orang yang mengkritik Anda di jalur yang benar? Aduh, Nek. Saya nggak tahu. Jadi kayak drama anak YouTube. Anda bilang Anda orang tua, smart people, tapi Anda buat seperti itu dan menampilkan drama yang berkelanjutan. Dan Anda tidak pantas disandang sebagai smart people. Smart people itu malah justru subscriber Anda. Kalau Anda tidak suka dengan perkataan saya, silakan cari saya. Saya subscriber kecil kok. Saya juga tidak pernah minta subscriber. Saya juga tidak minta video ini Anda like atau Anda share. Aduh guys, tolong jangan dengarkan kata terakhir itu. Tolong tetap di like dan di share ya video saya ini. Oh, awal masalahnya itu dimulai dari hari Jisun kemarin itu. Jadi gimana nih Om? Now, hal yang mau gue bahas tentang video gue sebelum ini, yang artinya, yang judulnya adalah gue gak akan minta maaf. Di sana gue membahas tentang jangan mendengarkan kritik oleh orang yang ada levelnya di bawah lu, dan jangan pernah minta maaf kalau lu gak ngerasa salah. And after that, karena masalah hari Jisun, video gue disangkut-sangkutin dan banyak sekali those smart ass jerk people komen on my YouTube. Itulah orang-orang yang gagal paham. Ini kan warna pink, Blackpink, cerut gitu. Kalau yang ngepink nggak bisa ngecrut, yang coklat. Itulah orang-orang yang bodoh. Gitu ya. Dan gue tahu bahwa 90% penonton gue orang pintar, jadi I'm okay talking about this. Kenapa bodoh? Karena begini, yang dikritik sama mereka adalah begini. Oh, kalau gitu Om Deddy, pemerintah nggak perlu dengerin rakyatnya ya, karena rakyat adanya levelnya di bawah pemerintah. Nah itu bodoh. Karena yang mengerti tentang masyarakat, ya masyarakat, bukan pemerintah. See how stupid it is? Ada yang ngasih contoh lagi. Kalau gitu misalnya gue ngerokok di depan umum yang nggak boleh ngerokok, terus ada anak kecil bilang negur gue, Om itu nggak boleh ngerokok di sana. Gue nggak usah dengerin ya, kan level gue di atas dia. Yo itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena kalau lu ngerokok di depan umum yang nggak boleh ngerokok, maka anak kecil itu levelnya di atas lu. Oh, sih? Ada lagi ngasih contoh. Kalau gitu, kalau gue punya SIM A nih, terus gue parkir sembarangan, terus ditegur sama orang yang nggak punya SIM, berarti gue nggak perlu dengerin dong ya? Kan itu dikritik orang yang levelnya di bawah lu. Ya enggak, itu lu yang bodoh. Oke.
Karena kalau orang yang nggak punya SIM aja lebih ngerti dibandingin lu yang parkirnya sembarangan, artinya level dia, pengetahuan dia di atas lu yang levelnya di bawah dia. Ngerti nggak? Nggak ngerti juga. Kalau nggak ngerti juga, sekolah gitu loh. Oke, sebenarnya masalahnya itu antara Om Deddy dengan Hari Jisun, dan itu sepertinya udah kelar. Cuma si Om Naf yang mempermasalahkan ya. Oh ya Om Ded, gua dengar Bang Naf ini ngomongin kata-kata Anda soal jangan memaksa apa yang anak Anda tidak suka, tapi paksakan apa yang anak Anda suka. Tapi Om Ded sendiri memaksa Aska untuk latihan bela diri. Nah itu gimana itu Om Ded? Dia mengkritik apa yang saya katakan dengan cara menggabungkan dua video menjadi satu. Yaitu adalah ketika video Aska latihan boxing pada saat usianya masih sekitar 5 tahunan atau 6 tahunan. Dan Askanya nangis karena saya pukul. Lalu Aska sudah besar dan Aska tersenyum, latihan boxingnya luar biasa. Dan satu lagi digabungkan dengan seminar saya yang mengatakan bahwa orang tua itu salah ketika memaksakan sesuatu yang anaknya tidak suka. Jadi kalau orang anaknya nggak suka matematika, ya jangan matematika yang dipaksakan untuk jadi bagus, tapi ambil pelajaran lain dan fokuskan ke pelajaran itu supaya anak itu dapat hal positif dari apa yang dia suka. Yang negatif atau yang tidak dia suka dibiarinin aja, karena passion orang itu pasti mengejar apa yang dia suka. Itu yang saya katakan di seminar saya. Dan itu digabungkan lalu dibuat menjadi sebuah wacana baru oleh orang ini. Yang mengatakan bahwa saya bodoh atau saya hilang ingatan karena saya menjilat ludah saya sendiri. Dia mengatakan kalau memang Deddy Corbuzier mengatakan bahwa fokuskan pada sesuatu yang dia suka, fokuskan pada apa yang anak Anda suka. Tapi terlihat buktinya bahwa Aska pada saat itu nangis ketika dipukul dan dia tidak suka ketika itu terjadi. Artinya dia tidak suka bela diri. Gimana ya? Kalau Anda mengambil potongan-potongan video lalu dijadikan satu, itu tujuannya apa gitu. Nah ini saya bawakan kepada Anda semua. Kenapa? Karena ini penting buat kita belajar. Yang pertama, apa yang Anda lihat di media sosial itu tidak apa yang benar-benar terjadi. Apalagi ketika videonya adalah potongan-potongan. Yang kedua, orang dengan mudahnya memutarbalikkan fakta tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau Anda menonton videonya secara full, itu Anda akan lihat Aska latihan dari nangis, sampai dia jago banget, sampai dia nantangin bapaknya sendiri. Itu video fullnya Aska. Kalau Anda lihat video fullnya saya ketika seminar, saya mengatakan juga bahwa kita nggak boleh maksain apa yang anak kita nggak suka. Itu juga saya katakan betul. Lalu dia mengatakan bahwa Aska tidak suka dengan bela diri, tapi dipaksakan. Walaupun hasilnya bagus, tapi dipaksakan. Artinya, orang yang sukses itu harus memaksakan apa yang dia tidak suka. Nah, itu yang dia katakan. Ini yang dia nggak ngerti. Ini kan bukan anak dia ya, jadi dia tidak tahu apa yang dia katakan. Aska suka bela diri sejak kecil. Sejak umur 4 tahun itu Aska sudah suka berantem sama saya, suka fighting dengan saya. Karena dia lihat bapaknya suka bela diri. Di usia 5-6 tahun dia mau belajar bela diri. Dan memang benar ada sebuah adegan di mana saya tantang, saya pukul, saya suruh maju lagi, saya pukul lagi, saya suruh maju, saya pukul lagi sampai dianya nangis. Memang benar, itu memang benar ada. Ya. Tapi bukan dipukul babak belur ya, karena pakai pelindung, semuanya pakai pelindung, dan mukulnya juga mukul bohongan gitu. Tapi anaknya nangis karena anak umur 5-6 tahun kalau ketepak 3 kali pasti nangis karena emosi dan sebagainya, kenapa dia kalah. Bukan artinya Aska tidak suka pada bela diri lalu dipaksakan. Enggak seperti itu. Aska sudah suka dari kecil. Nah, ketika dia latihan, dia nangis. Kenapa? Karena kepukul sama saya. Gitu ceritanya. Oke? Tapi bukan artinya dia tidak suka. Coba deh, anak kecil kalau Anda suruh main berantem-beranteman, terus kepukul, itu juga pasti nangis gitu. Tapi dia suka dengan bela diri itu. Kalau dia tidak suka, habis kepukul, udah, besokannya dia nggak mau lagi. Ini nggak, besokannya dia nantangin bapaknya lagi gitu loh. Terus besokannya dia mau belajar lagi yang lain. Nah, ini yang di semua video itu, ini yang dipotong-potong, lalu digabungkan dengan video saya yang mengatakan bahwa, ya itulah tadi saya sudah katakan. Pertama, tidak benar apa yang dia katakan, gitu ya. Dan saya tetap bersikukuh dengan kata-kata saya bahwa jangan memaksakan apa yang anak Anda tidak suka. Tapi fokuskan pada apa yang anak Anda suka. Pilihkan, ya. Jadi banyak pilihan, pilihkan apa yang dia suka. Dari sana Anda push habis-habisan. Itu betul. Yuk, kapan negara kita akan cerdas dan maju ketika seseorang masih ngambil video orang dan dipotong-potong, diedit lalu untuk dibuat video lainnya lagi gitu.
Ya benar sih, itu kan anaknya Om Deddy, ya Om Deddy lebih mengerti. Kan di video saya yang terakhir saya bilang anaknya bagus, dilatih dengan keras dan berbagai macam, hasilnya bagus walaupun ada unsur paksaan. Karena memang di video dia yang berjudul udah lama sekali, mungkin udah beberapa, mungkin 1 tahun yang lalu, yang berjudul Tidak Perlu Bakat, Deddy mengatakan sendiri bahwa apa yang dilakukan Aska itu bukanlah bakat, itu adalah hasil paksaan ayahnya. Ingat, saya garis bawahi, adalah hasil paksaan ayahnya. Dia sendiri mengatakan demikian, bahwa berarti memang ada unsur paksaan. Dan itulah yang saya permasalahkan di video saya yang saya pakai baju batik. Stop dulu. Pertanyaan gua, kenapa Anda permasalahkan, Bang? Kenapa Anda mencari-cari masalah? Saya bilang apa? Saya bilang itu pasti ada sesuatu hal, ada unsur paksaan apapun yang mendorong Aska untuk terus melakukan latihan. Benar kan? Saya bilang ada hal yang membuat dia terus melakukan hal itu. Dan bukan kemauan dia semata. Ya memang benar, karena dia sendiri mengatakan bahwa itu hasil paksaan ayahnya. Anda boleh cek sendiri channelnya, kalau video. Ya emang bener Om, memang ada sesuatu yang membuat Aska untuk latihan terus. Tahu nggak apa? Ya dia pengen jadi lebih baik, menguasai bela diri, jadi lebih jago. Mungkin juga sesuatu itu maksudnya ya mungkin juga untuk ngalahin bapaknya, gebukin bapaknya balik, karena dulu kecil kan digebukin tuh. Ya yang paling tahu memotivasi dia latihan ya Aska sendiri atau ayahnya gitu loh. Mereka yang lebih tahu. Terus Om, ada video Om nih yang buat sakit hati orang penderita disleksia loh. Bahwa sistem seperti itu tidaklah salah. Lalu mengapa Anda mengatakan demikian di acara tersebut adalah sebelum Anda berkata-kata, sebaiknya pikirkan baik-baik. Oh ya, saya lupa, Anda disleksia, jadi Anda lupa apa yang Anda katakan. Tuh, gimana tuh Bang? Itu kalau saya penderita disleksia denger kayak gitu juga sedih loh. Saya tidak pernah menghina difabel secara apapun, saya tidak pernah. Deddy mengatakan saya menghina, bahwa saya cuman bilang Deddy lupa ingatan. Yang jadi masalah adalah penggunaan kalimat disleksia yang harusnya amnesia. Tetapi kenapa Deddy menggunakan statement itu sebagai bentuk bahwa saya menghina kaum difabel secara keseluruhan? Itu yang saya permasalahkan. Oke, penggunaan kalimat disleksia sini itu salah pengucapan. Karena di sebelum penggunaan kalimat disleksia, saya bilang bahwa Deddy itu bodoh atau lupa ingatan. Ingat, saya bilang lupa ingatan. Namun yang jadi masalah adalah penggunaan kalimat berikutnya, yaitu disleksia, yang seharusnya adalah amnesia. Penggunaan kalimat kata lupa itu harusnya adalah amnesia dan bukan disleksia. Dan di situ saya keliru dan di situ saya salah. Tetapi tidak ada unsur dan niatan saya bahwa saya membilang bahwa saya menghina kaum difabel. Itu hanyalah sebuah unsur kalimat yang saya ucapkan secara tidak pas. Oke? Yang seharusnya saya ucapkan adalah amnesia atau lupa. Lumrah dan normal kalau saya bilang Deddy lupa ingatan, lupa dan sebagainya. Cuman karena penggunaan kalimat disleksia inilah yang jadi masalah dan ditampilkan oleh Deddy seolah-olah saya menghina kaum difabel, padahal dia sendiri sudah menjelaskan bahwa orang yang lupa itu adalah amnesia, bukan disleksia. Nah, kalau memang dia tahu bahwa saya ucap kalimat salah, kenapa dia terus menggiring opini bahwa saya mengucapkan kalimat tersebut untuk supaya saya adalah menghina kaum difabel secara general? Tidak pernah. Oke Om, gini loh. Om kan udah tahu Om salah ngucap. Terus kenapa sebelum di-upload itu nggak di-cut aja dulu? Kan Om tahu Om salah ucap. Itu pertama. Kedua, oke lah Om nggak sengaja melakukannya. Tapi kan udah ada pihak yang sudah terlanjur sakit hati. Apa salahnya Om minta maaf? Ya kan? Kasian loh, ada orang tua yang anaknya penderita disleksia. Ada yang memang penderita disleksia yang menonton video Om. Kan terlanjur sakit hati. Jadi minta maaf lah. Itu gampang banget. Karena di video Om, saya lihat nggak ada satupun permintaan maaf. So guys, karena durasinya sangat terbatas, kasihan teman-teman kita yang menggunakan paket internet ya, yang tidak memakai wifi. Jadi kita akhiri aja ya. Mudah-mudahan
semuanya cepat selesai. Saya hanya menjadi penengah ya, yang ingin meluruskan masalah ini. Ya walaupun nggak lurus-lurus banget sih. Kita ambil hikmahnya aja deh ya. Oke, jangan cari-cari masalah dah. Oke. So, apakah ada kata-kata penutup? Mungkin dari Om Deddy? Oh my god. Seriously, dan kali ini saya bantu Anda. Naikkan subscriber Anda, naikkan viewers Anda. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan dengan hal ini Anda bisa berpikir lebih positif lagi. Last but not least, bagi siapapun Anda, penyandang disleksia atau gangguan apapun, atau difabel, atau apapun, ingat kata-kata saya ini. Kesuksesan seseorang tidak tergantung dari kekurangannya. Kesuksesan seseorang tergantung dari perjuangannya. If I can, you can. Smart people. Saya tidak pernah menghina difabel secara apapun, saya tidak pernah. Saya juga berterima kasih Dedi sudah menampilkan video atas nama saya dan mengatakannya dengan baik. Oke, sehingga kalau video itu saya anggap menggiring opini, ya saya tidak bisa juga, karena menurut dia saya juga menggiring opini dia soal anaknya. Semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh mengeluarkan ucapan apapun yang dia mau selama itu tidak melanggar aturan. Oke? Terima kasih sudah menyebut nama saya, tapi bukan tujuan saya mau pansos. Sudah cukup sekian sampai di sini. Saya rasa tidak perlu panjang lebar karena saya juga sebenarnya nggak suka kayak gini-gini klarifikasi apa. Jadi kayak drama tetangga sebelah jadi jatuhnya, ya kan? Ya udah, kalau gitu sampai jumpa. Adios. Ya Om, tapi tujuan saya yang pansos ini sebenarnya. Oke, mudah-mudahan kedua belah pihak bisa segera berdamai ya. Cari jalan yang damai-damai saja. Oke, so guys, di like dan di share. Terus jangan lupa komen apa yang kalian mau gua lurusin. Sampai jumpa lagi smart people. Adios.